Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Sehat selalu kan? Hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari pada tema 1 selama kurang lebih 1 bulan ya. Sebelum lanjut ke materi, silahkan siapkan dulu alat tulisnya, kertas dan juga ballpointnya. Nanti kalian akan Bapak tugaskan untuk mencatat informasi penting yang Bapak sampaikan. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, akan Bapak mulai. Rangkuman tema 1 kelas 4 bersama Pak Arif. Pertama adalah bahasa Indonesia. Tentu kalian masih ingat apa yang disebut dengan gagasan utama atau nama lainnya gagasan pokok dan juga gagasan pendukung atau disebut juga sebagai gagasan penjelas ya. Tampilkan. Jadi gagasan pokok atau gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi inti dari sebuah paragraf yang panjangnya segini itu, intinya itu sebenarnya ada pada gagasan pokok atau gagasan utama yang letaknya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, kalimatnya terfokus pada isi dan topik paragraf. Yang kedua, informasi yang disampaikan bersifat umum. Jadi mencangkup seluruh kalimat pada satu paragraf tersebut informasinya. Yang ketiga adalah bentuk frase karena merupakan intisari dari kalimat utama. Jadi intinya itu kalau pada gagasan pokok atau gagasan utama tidak diawali dengan kalimat yang menyambung dari kalimat sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok, diwakili oleh lebih dari satu kalimat pendukung. Kalau kalian menyangka gagasan pokok itu ada lebih dari satu, berarti kalian belum benar. Yang benar itu gagasan pokok jumlahnya pasti satu, hanya satu. Jadi dalam paragraf yang misal panjangnya satu muka ya, satu lembar buku itu paragraf semua, satu paragraf, maka gagasan pokoknya sebenarnya ada satu. Yang lain adalah gagasan pendukung atau penjelas. Oke. Masuk ke IPS yang membahas tentang keragaman. Nah, pada IPS ini kita diajak untuk keliling Indonesia nih, dari mulai Nangro Aceh Darussalam sampai Papua. Sekarang yang pertama adalah keragaman makanan tradisional. Kalian pasti tahu kan apa itu makanan tradisional? Makanan tradisional adalah makanan yang hanya terdapat pada satu daerah tertentu dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Jadi kalau ada makanan tradisional, misal Bapak ambil contoh di Nangro Aceh Darussalam, makanan tradisionalnya adalah mie Aceh. Mie Aceh ini berasal dari Nangro Aceh Darussalam, hanya berasal dari Aceh. Loh Pak, tapi kan banyak yang jual tuh, di Jogja ada yang jual, di Jalan Kaliurang itu ada, di Jalan Kejayan ada. Iya, yang jual ada, tapi berasalnya kan dari Nangro Aceh Darussalam, seperti itu. Jadi tidak ada mie Aceh dulu ditemukan di daerah Sumatera, tidak. Mie Aceh ditemukan atau berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya ada yang dari Sumatera Barat nih, yang sudah terkenal sampai mancanegara. Kalau kalian pengen tahu, kemarin juga sempat diulas oleh seorang chef yang terkenal ya, chef internasional. Bisa browsing di YouTube kalian, yaitu rendang. Rendang berasal dari Sumatera Utara. Kemudian lanjut ke Sumatera Selatan, ada pempek. Tahu kan pempek? Yang agak alot-alot itu, terus ada gurih-gurihnya ikan tenggiri, lalu dikasih saus apa lupa namanya itu, Bapak suka. Kemudian Jambi itu punya gulai ikan patin, DKI Jakarta punya nasi uduk dan kerak telur, Jawa Barat punya yang namanya mie kocok, lalu daerah istimewa Yogyakarta
tempat kita ini punya yang namanya gudeg. Gudeg itu pokoknya khas sekali karena masakan buat lauk tapi rasanya cenderung manis. Di Jawa Timur ada yang namanya rawon, lalu di Bali ada ayam betutu, dan di Kalimantan Selatan ada soto Banjar, Sulawesi Utara ada bubur Manado, Sulawesi Selatan ada coto Makassar. Coto Makassar itu sebenarnya mirip dengan soto. Coto itu sama satu, asalnya satu. Kapan-kapan mungkin akan Bapak bahas ya tentang asal mula soto. Tapi karena ada yang dikembangkan di Makassar, ada juga daerah lain, makanya penamaannya terkadang beda. Lalu yang Papua itu ada papeda. Papeda ini khas sekali dari sagu, warnanya putih. Nanti makannya itu di kuah pakai ikan apa ya, lupa Bapak. Coba kalian nanti searching ya, kalian browsing. Dan nanti misal dari makanan tradisional yang sudah Bapak sebutkan kok ada yang belum tertulis, silahkan tambahkan sendiri. Selanjutnya, keragaman rumah adat. Jadi rumah adat mungkin Bapak sampaikan sedikit aja ya, nanti sisanya kalian bisa catat. Yang dari Nangro Aceh ada rumah Aceh, Sumatera Utara adalah rumah Balai Batak Toba, Sumatera Barat rumah Gadang, sampai ke bawah yang Papua itu Ho. Nah, kalau di daerah kita yaitu di Jogja termasuk mana ya? Nih, termasuk Joglo. Joglo ini juga ada di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Yang disebut suku bangsa. Suku bangsa itu adalah kelompok yang sudah lama mendiami daerah tertentu. Jadi suku-suku tersebut pasti mempunyai ciri khas yang terkadang satu sama lain berbeda. Apakah kalian tahu daerah Papua, Pulau Papua? Pulau Papua sangat banyak suku yang berasal dari sana. Dan yang unik, kadang satu suku dengan satu suku yang lain itu tidak paham bahasa satu sama lain. Jadi berbeda-beda, walaupun tinggalnya berdekatan. Nah, itu keragaman suku bangsa. Coba kita lihat di daerah kita, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur itu ada suku Jawa, Madura. Lalu Madura itu Jawa Timur ya, di Pulau Madura itu tepatnya. Lalu Jawa Barat itu Sunda, Sumatera Utara ada Batak dan Karo, DKI Jakarta ada Betawi, sampai Kalimantan itu ada Dayak. Untuk suku bangsa sekarang ini tidak hanya tinggal pada daerah asal, tapi sudah menyebar ke seluruh Indonesia, atau mungkin ada yang di luar negeri. Karena apa? Karena seiring dengan kemajuan zaman, beberapa penduduk asli suku itu mencari pekerjaan di daerah lain atau menikah dengan suku daerah lain juga ada itu, makanya sekarang menyebar. Kalau kita ingat saja di sekitar kita banyak sekali kan orang selain suku Jawa. Ada mungkin yang sering jualan nasi Padang, suku mana? Nah, ada juga yang satenya enak itu, suku mana? Kalian pasti tahu. Lanjut. Keragaman tari tradisional. Nangro Aceh tari saman, Sumatera Utara tortor, Sumatera Barat tari piring, sampai Bali tari padat dan tari kecak. Tari kecak nih yang terkenal sampai internasional. Kalau Yogyakarta ada tari apa? Serimpi. Keragaman alat musik tradisional. Oh iya, alat musik harusnya pakai K, nanti kalian dengarkan ya. Ini harusnya pakai K. Nih, di Sumatera Barat ada saluang, sampai di Sulawesi Utara ada kolintang. Banyak sekali. Kalau yang terkenal dari Indonesia itu biasanya ada gamelan sama angklung. Gamelan itu dulu Bapak pernah melihat malah
Orang luar negeri sangat suka belajar gamelan, jadi ada sanggarnya di luar. Angklung juga ada. Di YouTube ada tuh videonya. Kita lanjut ke PKN. PKN juga masih tentang keragaman. Kalau dari tadi kita ngomongin keragaman, lalu apa atau keragaman itu? Jadi keragaman itu adalah kondisi yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Kalian bisa membayangkan sesuatu yang berbeda tapi malah bisa menyatukan. Kalian bayangkan saja sapu lidi. Kalian ambil sapu lidi satu set, kemudian kalian patahkan. Mudah tidak? Mudah? Kalian ambil satu lagi, lalu patahkan lagi, mudah? Mudah. Lalu kalian ambil sapu lidi yang sudah diikat tuh, yang lumayan besar ya. Setelah itu kalian patahkan. Bisa tidak? Tidak bisa. Karena seperti yang disampaikan, keragaman berfungsi sebagai alat pemersatu. Tapi ada rumusnya, harus saling menghargai dan toleransi. Untuk bentuk keragaman ada suku bangsa, agama, ras, bahasa daerah, rumah adat, dan lain-lain. Bisa makanan, lalu bisa kebiasaan, banyak sekali pokoknya. Keragaman masyarakat Indonesia tersebut dipersatukan melalui yang pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Lalu yang kedua adalah bahasa nasional. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Kita berasal dari Jogja. Belum tentu kalau kita pergi ke Papua, mereka tahu bahasa Jawa. Belum tentu kita pergi ke Madura, mereka bisa tahu bahasa Jawa Ngoko kita. Makanya kita menggunakan bahasa nasional yang disebut bahasa Indonesia. Pasti paham. Asalkan itu masih Indonesia, pasti paham. Lalu yang nomor 3 adalah bendera kebangsaan kita, bendera merah putih. Yang lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang sering kali kita nyanyikan ketika upacara bendera. Lalu lambang negara. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lalu untuk dasar negara adalah Pancasila, yang isinya ada 5. Panca itu artinya 5, jadi ada 5 sila. Dari bintang sampai yang terakhir apa yo? Lalu bentuk negara berbentuk republik dan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Sebentar lagi ya, kita akan merayakan hari kemerdekaan. Ada SBDP. Oh ya Bapak, mohon maaf, itu ada suara palu karena Pak Subur sedang memasang bendera merah putih untuk menyambut hari kemerdekaan kita. Semoga suara Bapak tetap terdengar ya. Oke, SBDP itu membahas tentang tarian ya. Tarian apa coba yang kemarin kalian praktekkan terus kalian kirim ke Google Classroom itu? Di dalam tarian rasanya tidak lengkap kalau tidak dilengkapi dengan musik, ya kan? Yang membuat seru sebuah tarian kan musik, yang membuat kita terbawa dengan emosinya, terbawa dengan gerakannya adalah musik. Jadi tari tradisional itu juga menggunakan alat musik tradisional. Nah, walaupun sekarang sudah digabungkan dengan alat musik modern, tapi pada intinya tetap membunyikan musik tradisional. Jadi alat musik tradisional itu adalah ragam alat musik khas daerah di Indonesia digunakan untuk mengiringi tarian tradisional atau tradisi adat. Lalu gerakan pada tari kreasi daerah. Nah, ini yang kalian pelajari. Jadi gerakan pada tari kreasi daerah itu adalah perpaduan antara gerak tari tradisional dan tari klasik. Ingat-ingat. Tentang bunyi. Tadi ada bunyi palu tuh. Tapi kenapa bisa sampai ke sini? Padahal pintu sudah Bapak tutup loh. Ayo.
Bapak pun tidak bisa melihat Pak Subur lagi mukul apa ya, tapi Bapak bisa dengar suaranya. Karena apa? Nah, jadi yang pertama kalian harus pahami dulu bunyi itu apa. Bunyi adalah sebuah getaran yang merambat dari sumber bunyi hingga ke alat pendengaran kita, kalau kita ya telinga. Jadi ketika Pak Subur memalu sesuatu maka akan timbul getaran. Getaran itu akan disalurkan melalui udara, lalu merambat sampai masuk ke alat pendengaran kita, yaitu telinga. Bunyi itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, dapat merambat melalui perantara zat padat, cair, dan gas. Kalau bunyi umumnya kita mendengar merambat melalui gas, yaitu udara. Lalu yang kedua, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Di mana ya ruang hampa itu? Ruang hampa itu tepatnya ada di luar angkasa atau daerah khusus yang digunakan sebagai simulasi untuk astronot belajar tentang luar angkasa. Jadi kalau kalian berteriak sekencang mungkin di luar angkasa tidak akan terdengar. Oleh karena itu, astronot menggunakan radio atau teknologi khusus yang dirambatkan melalui elektronik sehingga bisa terdengar satu sama lain. Untuk frekuensi, banyaknya bunyi yang merambat setiap detiknya. Makin besar frekuensi, makin nyaring bunyinya. Tapi bukan berarti frekuensi yang sangat tinggi bisa didengar kita. Justru kalau sudah melebihi kapasitas frekuensi yang bisa didengar manusia, maka tidak akan terdengar lagi. Frekuensi yang dapat didengar manusia itu sebatas 20 sampai 20.000 Hz. Selebihnya itu hanya didengar oleh hewan-hewan tertentu. Kita mendengar melalui apa coba? Telinga. Telinga merupakan indera pendengaran dan pengatur keseimbangan tubuh. Nggak percaya kok, benda sekecil ini bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh kita. Nah, telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi berfrekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kalau tidak percaya organ tubuh sekecil ini bisa menyeimbangkan tubuh kita akan bahas. Nih, Bapak di sini sudah menyajikan penampang telinga. Ini adalah ya, kalau kalian melihat, kalau misal ini di iris, kita lihat dari irisannya itu terlihat seperti ini. Telinga itu terdiri dari 3 bagian. Bagian luar itu sini, nih, dibatasi sini sampai luar sini. Lalu ini bagian dalam nih. Nah, lalu yang biru-biru ini sampai sini itu bagian dalam. Ini tengah, luar, tengah, dalam. Nah, luar, tengah, dalam. Kita cek dari luar ya. Daun telinga, coba semuanya pegang daun telinga. Itu fungsinya untuk menangkap gelombang suara. Bentuknya itu mirip dengan bentuk parabola ya. Karena memang fungsinya sama-sama untuk menangkap getaran atau sinyal. Lalu di sini ada lubang telinga. Setelah ditangkap di sini akan dimasukkan lewat lubang telinga melalui yang namanya saluran telinga. Saat sudah masuk saluran telinga akan mengenai yang disebut dengan gendang telinga. Ini yang biasanya ada kasus gendang telinga sudah pecah. Yang pertama karena kita membersihkan telinga terlalu dalam ataupun karena kecelakaan, bisa sobek atau pecah. Nah, di sini ini gendang telinga ini fungsinya adalah menangkap getaran. Jadi getaran yang sudah masuk akan diterima oleh gendang telinga, lalu diteruskan oleh nih putih-putih ini, putih agak krem ini, yang namanya 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sangurdi. Itu lalu setelah tergendang telinga dan disalurkan oleh 3 tulang pendengaran, masuk ke yang namanya rumah siput. Nah, di sini itu terdapat cairan dan juga rambut-rambut halus yang nantinya akan meneruskan getaran ke otak dengan cara mengubahnya menjadi transmisi suara seperti itu. Lalu nih yang bawah sini ada yang namanya saluran eustosius untuk menyeimbangkan tekanan udara.
di sini ini terhubung ke mulut kita. Jadi terkadang kalau kita menelan sesuatu di telinga kita terasa aneh kan? Coba, udah coba? Nah itu karena kita punya saluran Eustachius. Proses pendengaran nih. Ada bunyi di sini. Bunyi ini menghasilkan getaran. Tuh, ada suara palu terdengar nggak ya? Setelah menghasilkan getaran, maka getaran ini akan disalurkan atau ditangkap oleh daun telinga ini. Lalu gendang telinga meneruskan getaran bunyi ke telinga tengah dan dalam. Rumah siput mengubah getaran menjadi sinyal syaraf. Lalu syaraf pendengaran menghantarkan sinyal syaraf ke otak. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama adalah gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang datang bersamaan dengan bunyi asli sehingga suaranya samar dan bersaut-sautan. Biasanya terjadi pada jarak dekat atau ruang sempit. Sedangkan gema adalah bunyi pantul datang setelah bunyi asli selesai sehingga suaranya terdengar jelas, terjadi pada jarak jauh. Pernah kalian coba berteriak di gua? Jarang ya, kalau di tebing. Nah jadi gini, untuk mudahnya ketika kalian menemui soal gaung dan gema, gaung ini seperti ini loh, gaung. Iya, nggak jelas ini gaung itu. Misal kita teriak kamu, nanti jadinya kamu ngomong gitu. Tapi kalau gema, misal kamu teriak kamu, nanti pantulannya kamu seperti itu. Nih, di sini diilustrasikan kalau gaung itu tidak beraturan. Kita bahkan tidak bisa membedakan suara yang kita dengar. Misal kita teriak kamu, belum tentu yang kita dengar nanti pemantulannya adalah kamu. Apabila gema masih sama dengan apa yang kita teriakkan. Kalau kita teriak kamu, yuk kamu. Misal kamu teriak aku, nanti pantulannya juga aku. Gaung itu di tempat sempit, gema di tempat yang terbuka atau luas. Lalu selain pemantulan, ada juga untuk penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak atau yang disebut dengan peredam bunyi. Jadi benda khusus, tidak semua benda dapat menyerap bunyi. Contoh bendanya adalah karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Dari beberapa benda ini tentu tidak semuanya bisa menyerap secara efektif, jadi langsung menghilangkan bunyi yang terdengar, tidak. Tapi ada tarafnya, ada yang bisa menyerap sekali, ada yang hanya sedikit terserap. Lalu contoh penyerapan bunyi itu ada pada karpet dinding studio musik dan bioskop. Di bioskop itu suaranya menggelegar, tapi ketika kita di luar kita tidak bisa mendengar suaranya, atau kalau kita mendengar paling hanya sedikit sekali, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, jadi sekian pembahasan Bapak mengenai ringkasan atau ulasan pembelajaran pada tema 1. Silahkan itu kalian catat pada kertas dan alat tulis yang sudah kalian siapkan tadi ya. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.